Bismillahirrahmanirrahim. Bismillahirrahmanirrahim. قال الملأ الذين استكبروا من قومه للذين استضعفوا قال الملأ الذين استكبروا من قومه للذين استضعفوا لمن آمن منهم أتعلمون أن صالحا مرسل من ربه للذين استضعفوا لمن آمن منهم أتعلمون أن صالحا مرسل من ربه قالوا إنا بما أرسل به مؤمنون قالوا إنا بما أرسل به مؤمنون. Allahumma arhamna bil Quran. Ayat 75 surah Al-A'raf, sama-sama kita lihat di awal ayat qalal mala'u, ada kata atau kalimat al-mala'u. Seakan-akan lamnya nih panjang padahal ada alif di situ, berarti bacanya pendek. Mala'u bukan mala'u. Qalal mala'u alladhina istakbaru min qaumihi. Nah, kalau Quran Utsmani yang cetakan Madinah, maka dia hi-nya itu ada setelah huruf H, ada seperti bentuk apa ya? Bentuk huruf C di situ. Itu menandakan panjang. Hi min qaumihi. Lilladzina istud'ifu. Ayo sama-sama Bu. Bo. 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 Di. Bu. Bau. Budon. Nah, bo, huruf bo. Bo. Budon. Bonidodna. Minal mudni. Nah, ada huruf bo. Lilladzina istud'ifu. Agak ribet bacanya nih. Ada huruf setelah huruf bo, ada huruf ain. Lilladzina istud'ifu. Apa bedanya dal dengan dhad? Kalau dal itu qalqalah, ya. Jadi kalau dal di situ lilladzina istud'ifu, tapi karena bukan dal maka dia dha, berarti dia tidak pakai pantulan, bukan qalqalah. Lilladzina istud'ifu, enggak pakai e. Kalau dia dal tud'ifu, tapi dia tub pakai huruf dha. Liman amana minhum ata'lamuna anna salihah. Ada kalimat ata'lamuna. Sering kebalik nih, ata'maluna, ata'lamuna. Ya enggak Bu? Ya'malun, ya'lamun, beda. Nah, kalau ata'lamuna dari kata ilm, apakah mereka mengetahui? Ta'lamun. Kalau ta'malun, apakah mereka mengerjakan, orang-orang yang mengerjakan. Beda, amal dengan ilmu. Nah, jangan sampai kebalik, diperhatikan huruf-hurufnya atau kalimatnya. Jazakallah khair, Allahumma arhamna bil Quran. Jazakallah khair, terima Sama-sama, kasih banyak Ca. Ustaz Syam. Jamaah! Alhamdulillah tadi kita sudah belajar sedikit ya tajwid sama tahsin bersama dengan Ustadz Syam. Sekarang kita masih mau melanjutkan lagi nih pembelajaran kita bersama dengan Ustadz Maulana.
Ustadz, tadi kan di segmen-segmen sebelumnya kita sudah ngebahas nih. Ya. Tentang yang namanya kalah atau menang. Kalah atau menang. Di dunia sebenarnya ya kurang, ya penting-penting nggak penting sih sebenarnya tentang kalah dan menang. Yang lebih penting itu kita selalu menang di hadapan Allah Subhanahu Wa Taala. Ya, menang sesungguhnya adalah menang di hadapan Allah. Nah itu gimana caranya? Mau dong Ustadz kasih tausiahnya tentang supaya kita selalu menang di hadapan Allah Subhanahu Wa Taala. Mohon tausiahnya. Tepuk tangan buat Caca dulu dong, luar biasa semangatnya hari ini. Bismillahirrahmanirrahim, jamaah. Yeay. Oh jamaah. Yeay. Alhamdulillah. Menang di hadapan Allah ada tiga. Ada tiga yang harus diperhatikan. Ketika kita menang, apakah ada di tiga ini? Kalau tidak ada tiga ini berarti sebenarnya menang hanya biasa. Menang yang sesungguhnya di hadapan Allah apabila kita sudah ada namanya mendahulukan kepentingan orang lain. Kita yang mengalah dahulukan kepentingan orang banyak. Itu yang menang itu. Pernah lihat anak yang mengalah untuk adiknya? Pernah? Sesungguhnya dia udah menang. Kenapa? Sebentar adiknya akan serahkan mainan itu kepada kakaknya lagi. Tepuk tangan dulu orang-orang yang mengalah demi kebaikan orang lain. Itulah menang sebenarnya. Jamaah. Yang paling hebat lagi jikalau belajar menekan nafsu. Betul? Insya Allah bulan depan tinggal 15 hari lagi kita akan berperang melawan hawa nafsu. Siapa yang menang? Yang bisa melawan nafsunya, menekan nafsunya. Allahu Akbar, Allahu Akbar. Mau menang? Siapa yang lebaran? Lebaran. Artinya buka lebar-lebar pintu maaf. Lebaran. Buka lebar-lebar pintu dompet. Lebaran. Buka lebar-lebar pintu panci. Lebaran. Buka lebar-lebar pintu toples. Artinya hilangkan itu semua. Kan di situ semua. Makanya orang yang bisa menekan nafsunya itulah yang menang sebenarnya. Ah, ini yang ketiga. Mau tahu? Mau tahu? Hindari sikap suka membuat permusuhan. Kalau tidak ada lagi permusuhan, disitulah Anda menang sesungguhnya. Amin. Amin. Lawan bukan musuh. Kan cuma berlawanan, bukan bermusuhan. Jadi setelah selesai perlawanan ini tidak boleh ada permusuhan. Sudah selesai. Yang sudah keluar dari grup, masuk lagi lah di grup. Gara-gara permusuhan keluar dari grup. Yang baku musuh sama tetangganya. Kan sudah selesai. Ayo temenan lagi. Ah, teman dong. Ya, udah. Oh, gara-gara ini ibu tidak tidur sama suami. Kamu di luar selama pilkada. Tidak bisa begitu. Perlawanan hanya lawan. Tu dua tiga lawan. Tu dua tiga lawan. Bukan musuh. Jadi kalau sudah bertanding langsung berangkulan. Waktu bertanding di Jepang. Ya, Ada yang bermusuhan setelah kalah. enggak. Semua Karena mereka berpikir kayaknya kompetisi itu bukan satu sama lain, lebih ke personal aja sih gitu. ya tepuk tangan dulu dong. Jadi aman. Saling suportif satu Boro-boro sama lain. mau musuhan Ustadz. Ya. Langsung lemes semuanya pada ngegeletak ya Laras ya. Iya. Langsung lemes semuanya. Iya, tapi kan enak banget ya, luar biasa. Jadi jangan menjadikan ini ajang-ajang untuk bermusuhan. Justru berangkulan setelah itu. Amin. Makanya terima kasih kepada orang yang bisa menyikapi menang kalah itu hanya sekedar hal biasa, bukan ajang untuk saling musuh-musuhan, Bukan. tapi bagaimana kita bisa menyikapi ini adalah untuk memilih sebenarnya. Betul. Iya, siapa sih? Kan gitu aja. Lawan bukan berarti musuh. Musuh. Apalagi kita sama-sama muslim itu bersaudara Iya, ya Ustadz jangan ya. berbencian, jangan baku benci. Jadi ingat kita Ibu, semua saling bersaudara. Ya. Ibu, Ya. yang duduk di sini, yang duduk di sini jangan bermusuhan ya. Ya. Semua masuk kamera kok. Iya udah. Baik jazakallah khair. Terima kasih banyak Ustadz Maulana. Ini jauh-jauh nih ibu-ibu dari Tangerang, dari Bandung. Tepuk tangannya dulu dong Bu. Luar biasa, terima kasih udah mau jauh-jauh datang ke sini. Nah sekarang kita mau kasih kesempatan lagi nih buat bintang tamu kita untuk nanya. Mau nanya apa nih Laras? Mau nanya sama Ustadz, sama Umi juga boleh deh. Sama Umi sebelahan belum nanya-nanya ya. Aku mau nanya nih, aku kan suka bingung nih ya.
kayaknya kan banyak orang tuh berpikiran kalau kalah itu tuh kayaknya sebuah hal yang negatif gitu. Padahal kan itu sebenarnya bukan musibah seperti tadi kata Ustadz Maulana ya, malah ibaratnya keberhasilan yang tertunda lah. Tapi kenapa orang-orang masih suka memandang itu sebuah kekalahan itu suatu yang hina, suatu yang rendah gitu loh, Umi? Bismillahirrahmanirrahim. Memang banyak sekali orang yang menganggap satu keburukan, satu kekalahan, satu kesedihan itu adalah satu musibah. Namun itu sangat disayangkan, mereka tidak paham. Mereka yang menganggap hal seperti itu tentunya mereka yang tidak mempunyai ilmunya. Yang perlu kita ketahui, yang perlu kita yakinkan bahwa sesungguhnya kekalahan itu adalah tadi yang disebutkan oleh Laras, kesuksesan yang tertunda. Dan tidak ada orang sukses yang tidak mengalami kekalahan sebelumnya. Ya maaf, Laras tidak seperti ini dulu kan, awal-awalnya sama dengan Caca. Dan yang perlu diingat ketika kekalahan diterima oleh umat muslim atau mukmin, sesungguhnya itu adalah bentuk dari pengangkatan derajat Allah. Ketika dia bersabar, Allah angkat derajatnya. Ketika dia bersabar, Allah hapus dosa-dosanya. Dan subhanallah, ingat di dalam Al-Quran dikatakan, a'udzubillahi minasyaitonirrajim, wa asa an taqrahu syai'an wa huwa khairul lakum. Wa asa an tuhibbuna syai'an wa huwa syarrul lakum. Bisa jadi yang dia tidak sukai, sesungguhnya ini terbaik untuk Allah. Dari Allah untuk kita. Dan bisa jadi yang dia sukai ternyata justru itu keburukan untuk kita. Jadi yang disayangkan, yang ditakutkan bukan kekalahannya, tapi apa? Tidak bisa bangun dari kekalahan. Masya Putus asa yang Allah. ditakutkan. Itu surat Al-Baqarah ya Mi ya. Insya Allah bisa jadi pegangan buat kita semua. Laras sudah cukup pertanyaannya. Cukup, Jazakillah makasih. khairan. Terima kasih banyak Umi. Jamaah. Dari tadi saya kasih kesempatan buat bintang tamu. Jamaah ada yang mau nanya nggak? Mau saya kasih kesempatan nggak Bu? Coba angkat tangan dulu dong, siapa aja yang mau nanya? Coba angkat tangan, angkat tangan. Ada yang Coba. mau nanya tentang Ini ada yang, angkat tangan Bu. Ini ada yang pakai baju warna pink. Nah yang sebelah sini aja deh. Oke, Ibu mau nanya apa? Duduk aja Bu. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Nama saya Ida Rohaiti dari Masjid Taklim Baitul Hikmah, ada di kata Cikutra, Kecamatan Cibening Kidul, Bandung. Terima kasih. Pertanyaannya apa Bu? Assalamualaikum Habib, mau tanya ke Habib. Assalamualaikum Habib, begini. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Apa iya tertundanya kemenangan itu terhalang oleh dosa kita? Karena kita punya dosa jadi kita nggak menang gitu maksudnya. Oke, gimana tuh Habib? Memang betul, bismillahirrahmanirrahim, memang betul dari suatu kesalahan kita, dosa itu menjadi penghambat kesuksesan kita, menghambat jalan kita, menghambat keberhasilan kita. Seperti tadi disampaikan oleh Ustadzah, di mana di perang Uhud Rasulullah SAW menyampaikan kepada sahabat jangan turun dari gunung. Ya, dari bukit tersebut jangan turun. Tapi ketika mereka turun sehingga kaum muslimin agak dipukul mundur. Nah, artinya mereka tidak patuh kepada Rasulullah menjadikan akibat suatu kegagalan. Ya, ini salah satu contoh. Begitu juga ketika perang Sayyidina Umar bin Khattab mengoreksi daripada pasukan apa yang salah. Ternyata ada satu kelalaian dari pasukan sehingga dikoreksi oleh Sayyidina Umar dan kemudian baru menjadikan kemenangan. Jadi dosa itu jadi penghambat, penghalang kita mendapatkan kemenangan, memang betul. Dosa itu jadi penghambat tapi lagi dan lagi evaluasi diri itu pesannya ya Bib Betul. ya. Ustadz Maulana boleh Dosa tambahin? itu menjadi penghalang kemenangan karena ketika orang berbuat dosa sebenarnya keluar dari jalur yang sudah diaturkan. Dan ketika orang berdosa, pada saat orang berdosa itu tidak akan mungkin orang berdosa pada saat itu ada iman. Ketika orang berdosa, imannya pada saat itu keluar. Maka orang yang berdosa itu otomatis susah mendapatkan kemenangan. Hayya 'alas shalah, hayya 'alas salah, hayya 'alal falah. Mau raih kemenangan? Salat. Sholat. Sholat. Kalau udah dengar hayalah sholat langsung sholat. Jangan Jadi alasan- orang tidak akan mungkin berbuat dosa itu bisa melakukan ada iman di dalamnya. Pada saat itu imannya lagi keluar. Maka untuk meraih kemenangan dan supaya tidak terhalang jangan pernah melakukan dosa. Baik Ibu Ida Karena semoga itu sudah pengalaman- menjawab ya Bu ya. Jazakallah khair. Terima kasih banyak Ustadz Maulana, Habib. Jamaah.
Nah sekarang kita langsung mau bertanya lagi nih sama Habib Bahir. Habib, mau dong Bib, ada gak sih kisah para nabi dahulu nih atau para sahabat-sahabat baginda Rasul Shallallahu Alaihi Wasallam tentang menghadapi suatu kemenangan atau kekalahan dan bagaimana sih beliau-beliau itu menghadapinya? Mohon ceritanya. Bismillahirrahmanirrahim. Zaman dahulu yang banyak kita ketahui ada satu kompetisi hebat. Ya, ada satu kompetisi yang besar luar biasa. Di mana kisah Nabi Sulaiman alaihissalam. Kompetisi memindahkan istana. Di mana memindahkan istana semua berkompetisi. Ada di antaranya jin ifrit berkompetisi. Ana atika bihi qabla an taquma min maqamik. Saya datangin istana, saya pindahin sebelum kamu bangun dari tempat dudukmu. Sebelum kamu bangun dari singgasanamu. Maka apa? Dikatakan juga saya ada seorang yang mengikuti daripada ahlu kitab. Beliau menyatakan, saya akan datangi istana tersebut sebelum kau memejamkan mata melek kembali. Setelah memejamkan mata melek. Nah, kalau kita pikir-pikir mana yang lebih cepat nih kompetisinya nih. Kompetisi bangun atau memejamkan mata. Pasti memejamkan mata kemudian membuka kembali jauh lebih cepat. Dan didatangi kemenangan. Ada hikmah kita ambil daripada kisah tersebut, daripada kemenangan dan kekalahan. Kemenangannya di mana disebutkan di dalam tafsir sampai detik ini ada orang-orang yang tidak diketahui namanya namun Allah berikan kemuliaan. Di antaranya yang memindahkan istana tersebut. Sampai sekarang tidak ada namanya. Artinya apa? Kemenangan itu bukan untuk menunjukkan diri. Bukan untuk kita membanggakan diri. Tapi apa? Tapi untuk kita bersyukur kepada Allah. Makanya disebutkan dalam ayat tersebut, hadza min fadli rabbi. Kita sering membaca hadza min fadli rabbi. Ini keutamaan dari keutamaan Allah Subhanahu wa taala. Sebab kemenangan itu adalah pemberian Allah, anugerah Allah Subhanahu wa taala. Makanya patutnya bersyukur. Kemudian kekalahan juga bukan menjadi daripada hal yang untuk mempermalukan. Juga bukan untuk merasa malu kita yang kalah. Jadi kita perlu perhatian nih, diambil. Artinya kalau seseorang yang kalah, apa untuk menjadi bahan dipermalukan? Tidak. Apa untuk menjadi bahan diolok-olok? Tidak. Ya, karena di situ tidak ada mengolok jin ifrit atau apa dalam kisah ayat tersebut. Artinya menjaga perasaan satu sama lain. Yang menang justru malah yang menang kalau bisa menghibur yang kalah. Ya, mengucapkan sama-sama terima kasih. Ini di dalam kompetisi yang mana terjadi di zaman para nabi. Begitu juga di zaman Rasul SAW. Banyak kompetisi-kompetisi terjadi. Di antaranya waktu mau ikut perang Uhud disebutkan. Ada kisah dua sahabat yang masih muda-muda, masih kecil-kecil. Umurnya 14, satu 15. Yang satu bernama kalau tidak salah Sayyidina Jandab. Yang satu lagi sahabat Nabi SAW yang diizinkan untuk pergi berperang. Ditanya oleh Rasulullah, kamu umurnya berapa? Dijawab, ya Rasulullah umur saya 15 tahun. Lihat Rasulullah, boleh ikut perang. Jadi ketika Rasulullah memilih nih siapa yang mau ikut perang. Karena Rasulullah tidak pernah mengizinkan anak kecil ikut dalam peperangan. Maka dipilih oleh Rasulullah. Datang lagi Sayyidina Jandab. Ditanya, berapa kamu umurmu? Umur saya 14. Kamu kecil kata Rasulullah. Kamu masih kecil. Artinya Rasulullah menginginkan tidak ikut perang. Tapi dia bilang, ya Rasulullah, coba kalau itu tadi sahabat yang 15 tahun, kita bergulat. Siapa yang menang, coba izinkan ikut perang. Saya yakin saya menang, kata dia. Maka apa Rasulullah mengatakan, begitukah? Maka ayo coba kau bergulat berdua. Bergulat berdua, ternyata betul Sayyidina Jandab menang dan diizinkan oleh Rasulullah SAW untuk ikut berperang. Ini kan berkompetisi nih. Ya, termasuk kan gulat juga termasuk kompetisi. Maka apa? Diizinkan oleh Rasulullah untuk ikut di dalam berperang. Nah ini kita bisa perhatikan bagaimana Rasulullah SAW menjadikan kompetisi. Tidak mempermalukan yang kalah dan tidak juga menunjuk-nunjuk daripada yang menang. Ya, kalau bahasa gaulnya mengelu-elukan. Ya, mengelu-elukan, tidak mengelu-elukan. Kemudian juga Rasulullah pernah berkompetisi dengan Siti Aisyah. Sering kita dengar ceritanya tuh. Waktu Rasulullah SAW dengan para sahabat dalam safarnya, maka sahabat kata Rasulullah, taqaddamu, jalan lebih cepat, maju kata Rasulullah. Maka Rasulullah membiarkan dirinya dengan Siti Aisyah radhiyallahu taala anha. Maka Rasulullah mengajak Sayyidatuna Aisyah, mari kita lomba lari kata Rasulullah.
Ini indah kehidupannya Nabi kita Muhammad SAW ikut lomba lari. Ternyata apa? Ternyata di situ Rasulullah SAW kalah dengan Siti Aisyah. Kemudian di safar berikutnya ikut lagi bersafar. Kemudian disuruh maju lagi pasukan sahabat-sahabat Nabi. Rasulullah mengatakan ayo sekarang kita lomba. Didapati waktu itu Siti Aisyah sudah mulai gemuk. Maka apa? Lambat larinya dan dimenangi oleh Rasulullah Sallallahu Alaihi Wasallam. Ini keindahan yang tergambarkan dari kehidupan Rasulullah SAW dan sahabatnya yang menjadikan contoh buat kita. Yang menang bukan untuk menunjukkan diri, yang kalah bukan untuk malu dan dipermalukan. Wallahu a'lam. Jazakallah khair, terima kasih banyak Habib. Jamaah. Nah buat jamaah yang ada di rumah setelah ini kita akan lanjutkan tausiah kita nih dengan pembahasan kita masih dengan tema kita nih menang kalah itu biasa. Dan akan ada tausiah insya Allah dari Umi Maki dan dilanjutkan dengan amalan dan doa dari Habib Bakhir. Jadi coba langsung diambil bolpennya kertasnya buat nulis catatannya nih. Amalan-amalannya seperti apa sih? Karena kita itu harus tahu gimana caranya supaya kita diberikan kelancaran dalam menghadapi sebuah tantangan dan dapat ikhlas untuk mengetahui hasil akhirnya. Jadi jangan lupa disiapkan catatannya sekali lagi. Sesaat lagi jangan kemana-mana tetap di Islam itu Indah. Jamaah.